pegangan ke atas gini dong, di bawahnya kan kayak ada mbak-mbak gitu kan, terus dia kayak ngerasa risih gimana sih? Ketika gue kayak gitu ya benar-benar kayak gue ngerasa apa ya, takut juga sih, takut buat ngejalin hubungan atau buat kenal sama orang lain tuh kayak benar-benar lebih worry aja gitu. Oke guys, kembali lagi di channel kita Smile Room. Nah, balik lagi di channel kita Smile Room. Kali ini di konten ngobrol santuy. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa dan cantik gitu kan. Makasih. Glowing in the dark. Anjir, terang banget ya saya. Lampu dong. Iya, terang banget ya Ya. saya. Jadi kita kedatangan teman gua nih, ada teman gua, 2 orang ini yang cantik banget. Kita pengen ngobrol-ngobrol santuy dengan mereka terkait kekerasan seksual. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kayaknya kita mau perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu biar lebih akrab lagi, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak saya. salah, ta'aruf. Kalau saya bahaya anjir. Beda aja ya kalau bahaya. Iya, kalau saya bahaya kan, ta'aruf. Iya. Kita perkenalan dulu dari siapa dulu nih? Ujung dong. Dari ujung dulu. So, Oke guys. Jadi nama gue Siti Alfia Tunasana. oke. Gue biasa dipanggil Vivi. Buat sekarang kesibukan gue masih rebahan di rumah. Oh iya. Kesibukannya Ruben. Kalau umur berapa nih, umur? Umur gue 23 atau 24 sih, tua banget sih emang. Anjay. Tuh, 23. Status? Ya, status gue baru putus juga. Jomblo aja. Jomblo. Cocok buat kalian yang para jomblo, boleh nanti DM ya. Instagramnya. Iya, Instagramnya ada di bawah, boleh. Selanjutnya ini kakak yang di tengah siapa ya? Perkenalan dulu boleh. Oke, kenalin nama gue Nur Himayati Muplihah. Kalian bisa panggil gue Ima. Kesibukan gue sekarang masih luntang-lantung di kampus sih guys. Oh, semester akhir. Akhir Luar tuh. biasa. Akhirnya akhir banget ini ya. Akhir banget. Tinggal nunggu di DO aja anjir. Tur ya, tinggal nunggu. Oh, kalau umur berapa sekarang? Umur gue sekarang menginjak ke 23, tapi gue masih 22 sekarang. Belum masuk bulan kelahiran gue. Ke 23. Kalau status gue, emang status tuh ada apa aja ya? status ada menikah, Belum menikah. lajang, terus jomblo. Kayaknya gue lebih cocok lajang deh daripada jomblo. Single kalau enggak. Single. Nah, single. Kalau jomblo kayak gimana gitu ya kan? Iya. Nah, jadi kali ini kita kedatangan 2 tamu yang cantik-cantik dan luar biasa, dan mereka masih single gitu kan. Buat kalian yang mau kenalan lebih lanjut boleh nanti ya setelah ini. Oke. Kita langsung aja nih ya ke pembahasan nih. Menurut gua banyak kasus ya sekarang itu, kasus-kasusnya tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Nah, kemarin kita pernah buat konten juga dengan om-om ganteng kemarin ya, 2 om ganteng itu ngebahas terkait pelecehan seksual. Nah, udah lihat kan? Udah nonton ya. Nah, sekarang kita pengen ngobrolin tentang kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini banyak terjadi kepada kaum wanita gitu kan. Nah, menurut kalian nih, pandangan kalian sebagai wanita nih, gimana sih melihat kekerasan seksual itu? Dari siapa dulu nih? Dari siapa? Ya udah, gamsut. Anjir, harus ya. Iya, gitu banget ya. Lo apa gue? Ya udah, dari Ima dulu ya. Oke, tadi kan udah Vivi ya, sekarang gue. Oke, boleh. Kalau menurut gue untuk kekerasan seksual kan. Iya. Menurut gue kalau kekerasan seksual itu beda ya sama pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual kan ada verbal sama non verbal. Begitupun untuk pelecehan seksual ini tuh lebih ke disengaja gitu loh, ataupun nggak ada paksaan, jadi kayak langsung gitu loh. Gimana sih? Spontan gitu loh, kayak dadik gitu, pelecehan tuh maksudnya. Kalau misalkan lo nggak terima itu maksudnya pelecehan. Tapi untuk kekerasan seksual tuh kayak ada paksaan gitu loh, kayak misalkan ini contoh aja ya. Misalkan kayak gue pengen peluk lo nih, tapi guanya nggak mau, tapi lo tetap maksa gue nih kayak gitu loh. Pengen meluk gitu kan? Tapi gue nggak mau gitu loh, gue berontak. Itu ditarik gitu. Itu lebih masuk ke kekerasan seksual gitu. Contoh ada apa sih? Ada
diselipin dengan pemaksaan kalau kekerasan Oh, seksual itu. Jadi kalau kekerasan seksual itu lebih tingkah lakunya itu lebih ada pemaksaan. Ada ya? pemaksaan. Oke. Kalau pelecehan tadi yang kata lu Iya. spontanitas. Iya, ada yang verbal dan non verbal tadi ya. Yes. Oke. Selanjutnya kalau menurut Pipi nih, pandangan Pipi gimana, Pi? Kalau buat gue sendiri ya pelecehan seksual sama kekerasan seksual itu ya emang gak beda jauh, cuman kan kita bisa ngeliat ya kalau misalnya tadi bilang pelecehan seksual itu kan ada yang verbal sama non verbal. Nah kalau misalnya yang kekerasan seksual sendiri itu kan sebuah perilaku gitu kan, perilaku yang apa ya namanya, yang merugikan seorang atau yang dianggap apa ya, merendahkan itu kayak misalnya memaksakan kayak tadi tuh, memaksa orang pengen nurut banget kan, secara nggak langsung itu pasti bakal merendahkan si korban tersebut gitu kan. Nah apalagi kan sekarang kekerasan seksual itu banyak banget gitu kan, yang udah terjadi sampai kadang orang tuh nggak bisa ngebedain gitu yang mana dia merasakan pelecehan, yang mana namanya Kekerasan. Intinya sih kayak sebuah pemaksaan aja itu yang orientasinya seksual gitu. Oke. Kadang emang kayak kekerasan seksual nih, apalagi di kalangan remaja nih ya, banyak juga sekarang orang-orang yang bucin gitu ya. Orang-orang yang bucin ini kalau udah bucin, wah udah dilecehkan iya, dikerasin juga iya, gitu kan. Nah, tapi mereka nggak sadar akan itu. Gitu. Benar-benar. Kadang mereka nggak sadar itu karena bucin itu. Iya, dibungkus cinta gitu kan semua itu. Aduh, parah sih, parah. Nah, pernah nggak sih lu kayak ngerasain gitu dalam hidup lu dikerasin sama pasangan lu atau temen atau apa siapapun itu, atau orang tua, atau melihat temen lu sebagai korban atau pelaku? Kalau dari Pipi? Pernah ya, apalagi namanya gue kadang posisinya ya kita misalnya punya banyak teman gitu kan, punya circle, apalagi kita pernah deket sama beberapa cowok gimana ya, gue nggak mungkin ya gue pernah gitu kan, pernah kayak, apa nih, kekerasan gitu dikerasin. Kan iya, jadi kayak gue nih ya, gue nggak mau tuh gue duduk gitu kan, posisinya kayak gue lagi berantem gitu kan sama orang, tapi gue nggak mau duduk, tapi dia secara paksa narik tangan gue yang otomatis gue ngerasa sakit dong ya. Terus kayak bikin gue trauma gitu tuh. Apalagi kalau misalnya yang pelecehan, kayak pelecehan seksual itu kan yang tadi dibilang kan kayak catcalling itu tuh udah kayak sering banget gitu tuh. Di DM Santi iya, itu kan kalau misalnya, apalagi kan kalau misalnya orang yang nggak tahu, kayak pelecehan seksual itu kan ada ini ya, istilahnya KBGO, kan kekerasan berbasis gender online. Iya, benar. Itu kan kayak misalnya dia ngirimin gambar-gambar yang yang nggak sembrono gitu kan, bener, pantas kita lihat ya kan, itu tuh emang maksudnya KBGO gitu kan, kekerasan berbasis gender online. Apalagi kan sekarang semua serba online, serba maju dan serba digital, ya benar-benar makin marak lah kekerasan itu sama pelecehan. Ya itu sih yang harus diwaspadai sama cewek-cewek. Tapi gitu kan. kalau yang paling fatal kalau ngomongin kekerasan, pernah ngelihat atau pernah ngerasain, pernah gimana tuh? Nih, gue pernah ngeliat temen gue sih ya, dia kayak bucin banget gitu kan ya, mungkin dalam hubungan gitu ya. Terus jadi sama si cowoknya itu, iya, jadi dia bener-bener kayak awalnya si ceweknya itu nampar gitu kan, nampar cowok ya, mungkin karena sesuatu kan, akhirnya tapi si cowok itu malah nampar balik si cewek, dan gue maksudnya kayak itu make sense banget gitu kan kalau buat cowok gitu kan, yang harusnya tapi sama-sama keras ya. Iya, sama ya, sama-sama, cuman kan kayak posisinya si cowoknya bukan cuma nampar juga gitu kan, dia ngeluarin kata-kata yang nggak baik gitu kan, apalagi udah smackdown. Iya, kata-kata yang nggak baik gitu kan, yang nggak banget lah, bahaya gitu ya. iya. Mantap. Kalau Ima sendiri nih, pernah nggak sih ngeliat atau merasakan dulu ketika misalkan waktu Ima pernah bucin misalkan? Iya, boleh diceritain. Kalau gue sendiri, alhamdulillah gue belum pernah. Oh, ngerasain? Iya, ngerasain gue belum pernah. Ya mungkin gue nggak tahu karena emang gue orangnya kayak gini, galak, mereka gak berani. Apa gimana gue nggak tahu. Waduh, tapi alhamdulillah sampai detik ini, dan jangan sampai ya, gue gak mau ngerasain yang namanya kekerasan seksual, karena menurut gue itu tuh dampaknya buat mental gue, buat ya ngerusak segalanya lah menurut gue untuk itu. Bener banget. Untuk melihat ya, kalau melihat ya ini maksudnya sih kepelecehan ya, bukan kekerasan. Oh gitu. Kayak gue di kereta ceritanya, di kereta, di situ gue gerbongnya satu gerbong sama cowok. Nah di situ gue kayak ngeliat mbak lagi berdiri kan, karena kebetulan keretanya penuh dulu sebelum COVID ya. Itu waktu gue SD, kalau SD nggak tahu, SMP gue nggak tahu, gue masih kecil. Terus jadi bapak-bapak, gue nggak tahu itu om apa bapak ya, hitungannya ya 40 tahunan lah, dia pegang kereta. Iya, gue nggak tahu ya. Dia pegangan ke atas gini dong, di bawahnya kan kayak ada mbak-mbak gitu kan, terus dia kayak ngerasa risih, gimana sih
gimana, terus kayak gue pokoknya kayak nah lu tau gak sih, lu aduh. pernah lihat gak sih kalau misalkan kayak iklan dulu tuh banyak banget iklan di kereta tentang hati-hati pelecehan seksual. Oh, iya, Nah pernah. bentukannya kayak gitu, itu persis sama yang gue lihat, kayak kasian banget tuh mbak-mbaknya kayak udah risih dan sampai dia pindah tempat dan laki-laki tuh tetap ngikutin dia gitu. Dan hal itu tuh bikin gue trauma, walaupun gue cuma ngeliat loh, tapi hal itu tuh bikin gue trauma sampai detik ini gitu loh. Kayak setiap gue di kereta, kalau gue sendiri maupun tugas sama ibu gue ataupun teman-teman gue selalu milih gerbong perempuan sih. Mantap. Tuh. Nah, gila sih pengalaman itu, padahal cuman ini ya, apa Cuman namanya, lihat loh gue. ngeliat ya, Iya, tapi Iya. langsung kena mental Mental kita sampai ya. kayak gue bikin was-was kayak, duh kayaknya nggak bisa gue kayak gitu. Untung kan dulu seharusnya kan untuk gue yang lihat seharusnya gue negur orang itu, cuman karena gue masih kecil bro, kayak gue nggak berani gitu loh bilang. Iya, kan. paham. Kadang gini sih, kalau ngomongin kekerasan atau pelecehan seksual sebenarnya kan udah ada regulasi dan undang-undang yang memang mengatur hal tersebut gitu ya. Cuman kebanyakan orang di zaman sekarang, apalagi yang remaja yang tadi gue bilang kalau udah bucin parah itu, dia udah kayak gak mikirin dia dikerasin, dia nggak mikirin dilecehin kayak gitu. Jadi mau dikerasin mereka gak ini gitu tuh, biasa aja kayak gitu. Nah, Kan cinta. Iya, kan cinta bener. Nah, tapi kan pasti kayak gitu tuh ada dampaknya nggak sih? Dampaknya banget nggak sih? Nah, kalau menurut lu dampak dari kekerasan atau pelecehan seksual itu kayak gimana tuh? Kalau dari Iman nih? Kalau dari gue, salah satu tadi kayak ngerusak mental gue banget gak sih? Padahal gue cuma lihat lah anjir, dan sampai sekarang tuh kayak gue kayak gak percaya gitu sama temen-temen gue, walaupun temen gue kayak gak percaya kalau misalkan udah orientasinya ke ranah seksual tuh kayak gue udah hilang respect gitu tuh. Walaupun dia cuma sekali mau ke ranah seksual, gue udah hilang respect. Apalagi kayak sering banget ngeluarin kata-kata yang mungkin mereka bercanda ya, tapi menurut gue bercandanya nggak lucu gitu. Oh iya, jadi terus kayak bikin gue lebih was-was aja nggak sih? Intinya bikin gue nggak percaya sama semua orang. Kasarnya kasar yang garing Trauma gitu gitu. ya. Iya. Oke. Gimana gitu? Tapi pernah nggak lu kalau teman sendiri yang dia ngerasain kekerasan seksual, terus dampak di dianya yang benar-benar nyata selain lu sendiri, pernah nggak? Gue ada, tapi gue kayak cuma cerita-cerita aja ya dari temen gue gitu loh. Tapi kayak untuk kekerasan seksual, apa ya itu, kekerasan dalam pacaran, kan kita ada KDRT sama KDP, kekerasan dalam pacaran ada juga loh anjir. Ada yang tadi lo bilang bucinnya kayak diapain sama pacar lo, ya namanya saya udah gitu. Nanti ketika cowoknya udah sadar mungkin dia minta maaf, ya udah baikan lagi. Kadang gue suka kesel tuh sama hubungan toksik yang kayak gitu anjir, kayak udah sih dia bilang ke gue capek anjir kayak gini terus, udah udahin gitu loh. Capek tapi lanjut tapi aja. Ketika si cowok itu datang dan minta maaf, ya udah. Apalagi udah ngeluarin suara biawak ya. Iya, dan dia cuma bilang, ya gimana, guanya saya. Ya udah terserah lo. Gue di situ kayak, ya udah deh percuma, kayak lo curhat datang ke gue capek, gue sakit. Ujung-ujungnya lo bisa sama gue 2 hari 3 hari gue gak ketemu, tiba-tiba lo datang, gue balikan lagi tau sama dia. Ya udah terus gue harus ngapain gitu lo anjir. Kayak kalau kayaknya nanti kalau dia cerita lagi kayak udah sebagai pendengar aja. Ya udah ya kayak ya udah. Gue udah nggak punya saran lagi buat dia gitu lo anjir. Oke. Nah kalau Pipi sendiri nih, kalau menurut Pipi kan katanya Pipi pernah ngerasain sendiri gitu juga ya, ngerasain sendiri terus ngelihat juga temen. Nah kalau menurut Pipi dampak yang paling parah gitu atau dampak yang pernah dirasain kayak gimana tuh? Sebenarnya kan kalau misalnya pelecehan, kekerasan seksual itu kan dampaknya mental, fisik sama sosial gitu kan. Yang paling urgent tuh, yang paling itu ya fisik, mental gitu kan. Psikis orang itu kan kita nggak ada yang tahu gitu kan setelah mereka jadi korban gitu kan. Nah yang gue rasain sendiri sih ketika gue kayak gitu ya benar-benar kayak gue ngerasa apa ya, takut juga sih, takut buat ngejalin hubungan atau buat kenal sama orang lain tuh kayak benar-benar lebih worry aja gitu. Oke. Karena kan bener kan namanya pelecehan, kekerasan seksual itu kan nggak memandang tempat, nggak memandang orang, kan semua berpotensi kan kata gue gitu. Jadi benar-benar kayak lebih hati-hati. Oke, siap. Nah
menurut gua kalian kayaknya udah punya lumayan banyak pengalaman ya dengan kekerasan Jangan, seksual enggak, sendiri nggak gitu ya. banyak juga. Mantap tuh. Tapi gue juga nih punya sedikit cerita gitu ya, dan itu dari rekan gue. Ini kadang ada juga gitu teman-teman cewek yang dia curhat gitu terkait kekerasan seksual, dan menurut gue itu parah banget sih. Maksudnya maybe kalau cuman kayak di ini tangan emang walaupun kekerasan cuman nggak terlalu banget ini gitu ya kena mental, tapi itu teman gue dia sampai gila, ada yang ungu gitu, terus apa namanya sampai pernah diapa-apain gitu. Tapi Maksudnya itu definisi dia kayak contoh pemerkosaan gak sih kalau kayak gitu? Apa kayak pemaksaan dia minta buat muasin nafsu dia? enggak juga, jadi dia tuh bukan karena lagi ngasih, Oh. bukan tapi lebih ke kayak contoh misalkan ribut-ribut gitu ya, Oh, iya. ribut-ribut. Terus katanya ke fisik. Nah Fisik, kayak ya. gitu, terus kayak Berarti KDP, kekerasan Iya, dalam benar. pacaran. KDP maksudnya. nah itu sampai anjir, dia punya bukti-buktinya gitu ya, punya bukti-bukti foto ini. Iya. Tapi anehnya kayak gitu, ketika ya suara biawak itu tadi datang lagi, assalamualaikum Dia luluh waktu lagi. gitu ya. Itu Assalamualaikum. dulu lagi gitu kan, kayak gitu. Nah kalau menurut kalian nih buat apa namanya cewek-cewek yang hampir, jadi kan gini ya, kekerasan seksual itu pasti kayak kalau misalkan orang mau keras tuh pasti ini loh bisa kelihatan nggak sih? Iya. Nah Ada ancang-ancang lah. ada ancang-ancangan, gak mungkin tiba-tiba langsung gitu kan, pasti kayak dari mulai emosi, dari marah, Iya. ini omongan, terus dari nada tinggi gitu kan. Nah menurut kalian ketika contoh misalkan ada adik atau teman kalian yang hampir mau kayak gitu, menurut kalian sarannya apa nih, tindak sikap yang harus mereka lakuin sebelum mereka dikerasin kayak gitu? Jangan sampai mereka udah kena kekerasan dulu baru nih mereka cerita. Oh, kayak Iya. tindakan ayo Iya, Prepare dia diri. prepare Prepare dulu nih. sebelum. Kayak gimana nih menurut kalian? Kalau dari Pipi boleh. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya posisinya kayak kita lagi biasanya kan kekerasan gitu kan ya bisa dilakuin kayak misalnya bisa tempat ramai, bisa tempat sepi, cuman kan mayoritas gitu kan lebih banyak dilakuin di tempat Sepi, gitu kan. Nah, benar. dan posisinya kadang nih ya, gue mau posisikan gini loh, artinya lebih banyak, gue bukan bias gender ya, artinya kan cewek sama cewek, cowok sama cowok, cewek ke cowok ke cewek, semua bisa melakukan kekerasan pelecehan seksual gitu kan. Cuman karena sekarang misalnya kayak kita bisa ngeliat nih kayak lebih banyak gitu kan si perempuan gitu yang jadi korban. Jadi ketika Dan si pelakunya itu laki-laki. Jadi ketika si laki-laki misalnya dari cara dia ngomong tuh emosi dia udah mulai tinggi gitu kan ke kita. Ya kadang kita sebagai perempuan ya emang harus wanti-wanti banget ya, harus was-was banget gitu kan. Yang pertama pastinya kalau misalnya kita harus nanya dulu, kalau misalnya dia misalnya ngajak kita ketemu nih buat klarifikasi masalah atau apa, kalau misalnya kita udah tahu nih ujungnya dia pasti bakal marah, berantem atau apa, lebih baik dihindari dulu gitu kan, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ya kalian sama-sama meredam gitu kan. Jadi itu buat meminimalisir terjadinya kekerasan gitu kan buat si cewek secara fisik, apalagi secara mental gitu kan. Sebenarnya gini loh, kekerasan itu kan berdampak banget di sosial si korban gitu kan. Ketika si korban itu mengasingkan diri dari orang ramai gitu kan, dia susah beradaptasi, itu kan malah jadi menghambat perkembangan adaptasi mereka gitu. Benar. Kadang buat beradaptasi dengan teman sendiri aja malah takut ya, kadang nggak sih? Benar. Padahal dia bukan sama temennya. Iya gitu kan. benar. Apalagi misalnya sama perempuan aja nih, dia pasti bakalan sungkan banget buat cerita gitu kan, masih Ima misalnya. Iya gitu kan. benar. Iya, jadi kayak lebih prepare-nya gitu aja sih, karena mungkin bakal lebih sulit ketika kita buat menghindari kekerasan di tempat yang terjadi saat itu tuh. Bakal lebih sulit. Nggak mungkin kan kayak misalnya dia mau mukul kita lari kan kayak nggak Iya gitu kan. Jadi kayak lebih ini aja sih, kayak lebih prepare. Jadi kalau misalnya otomatis kalau misalnya kita menjalin hubungan atau kita teman udah lama, kita pasti udah tahu lah personal orang itu kayak gimana gitu kan. Benar. Jadi kayak lebih waspada di situ aja sih. Lebih waspada kayak gitu ya. Iya. Kalau Ima sendiri nih, Mak, kalau ada gua tips enggak nih? saran ya. Apa mau ngelawan balik gitu Gua kan? Kayaknya kalau Ima nih lawan balik gitu ya. Kalau gue sendiri ya, gue bukan ngasih saran ya, kayak ngasih tau lah yang gue tahu apa yang harus gue lakuin, apa yang gue harus lakuin ketika gue melihat kekerasan itu depan mata gue, apa yang harus gue lakuin ketika gue jadi korban, dan apa yang gue harus lakuin ketika gue dapet
cerita nih dari temen gue ataupun temen gue yang merasakan kekerasan itu, gue harus Iya. ngasih saran kayak gimana. Hmm. Untuk gue yang misalkan gue kena nih, kena kekerasan seksual. Kekerasan ya. Iya. Pertama, kekerasan seksual tuh pasti ada yang namanya bekas atau apa, jejak ya. Misalnya gue ditampol, gue ditarik, pasti ada bekasnya lo. Kayak Benar. lo nggak usah takut buat lapor, karena menurut gue sekarang kayak lo udah banyak banget LBH yang mau bantuin lo, entah pun kayak di kampus. Oh ya, sekarang gue masih menjadi mahasiswa nih, kayak gue buat teman-teman mahasiswi kayak ketika lo kena pelecehan seksual di kampus kayak atau kekerasan gitu ya. Kekerasan kayak lo jangan sungkan-sungkan buat lapor. Ketika lo nggak buat lapor, lo cerita sama temen lo cari jalan keluarnya mau kayak gimana. Tapi menurut gue lebih baik lo laporin deh buat kayak mutus rantai kekerasan seksual yang ada gitu loh. Kayak biar si pelakunya ini jadi jerah jadi jerah gitu loh. Kayak lo harus ngelapor, lo nggak usah takut kayak itu bakal jadi aib buat lo. Bukan. Dan gue bakal ngasih saran nih buat orang-orang yang tahu cerita tentang pelecehan seksual misalkan, dan amit-amit ya, gue kena pelecehan seksual, gue cerita ke Vivi lah, misalkan nanti Vivi nih bilang kayak gini, ya lo nya sih mau, ya lo nya kayak gini, itu jangan anjir. Kayak ketika temen lo lagi cerita gitu kan, anjir Vi, gue diginiin lo sama pacar gue gitu, jangan kayak lo nya pakai baju kayak gimana anjir, emang lo lagi ngapain, lo lagi gimana, lo nya gatel kali, enggak kayak gitu. Lo dengerin dulu sampai dia selesai cerita gitu loh. Kayak lo tanya kejadiannya kok bisa kayak gitu, gimana, lo jangan kayak lu jangan nyalahin seakan-akan si korban ini loh jadi laku gitu loh. Malah nyari masalah lagi. Karena kayak gue buat bercerita, gue bilang Vivi gue kena kekerasan seksual itu tuh nggak gampang anjir, nggak gampang. Karena pertama pasti berpikiran anjir itu aib buat gue. Nanti kayak kalau misalkan orang tahu, misalkan gue diperkosa nih, orang tahu kayak ya lo tau lah stereotip orang-orang kayak gimana, kayak jangan mau anjir sama dia kan udah diperkosa, nanti lo kayak gitu lah. Karena nah gimana lo tau lah omongan orang kayak gimana gitu. Itu terus untuk siapa, untuk temen yang dapat cerita dari temen ya lo dengerin sampai dia kelar cerita, dan setelah itu lo tanya, setelah ini lo mau kayak gimana, kita laporin, ayo gue bantu. Sekarang udah banyak LBH yang bantu. Kayak lo di kampus pasti adalah kayak pemberdaya perempuan nih, ada pemberdaya perempuan, dari situ dia pasti nampung cerita lo, dan dia bakal ada ada SOP pelaporannya lah, kayak lo harus ke Satgas kekerasan seksual yang ada di kampus gitu loh. Nanti dari situ kan dikelola gitu, karena diproses. Dan yang gue tahu sih kemarin di Permendikbudristek tuh udah ada undang-undang tentang kekerasan seksual dalam kampus, itu udah ada loh gitu loh. Dan yang gue tahu tuh ada loh bukan oknum ya, orang yang nanganin tapi bukan dari kampusnya, tapi orang luar yang langsung nyatu ke Kemendikbudnya, lembaganya itu. Karena kan yang gue tahu untuk mahasiswi yang enggan untuk melapor, karena apa, kayak ketika kita udah lapor ke dosen ataupun ke orang akademik kampus, pasti ditutup demi nama baik kampus gitu loh. Ketika emang ada orang yang emang diutus langsung nih dari Kementerian Pendidikan, pasti nggak akan ada nyebar kemana-mana gitu loh. Begitupun mau SMA juga ya, walaupun betul, pasti ada. Pokoknya intinya kayak ketika lo jadi korban, lo jangan sungkan lah untuk melapor gitu loh. Sekarang kayak banyak kok orang-orang yang mau bantuin lo gitu loh, lo jangan takut, ya nggak sih. Kayak terus untuk kalian yang belum terkena, jangan sampai yang belum pernah merasakan kekerasan seksual gitu, kayak jaga diri baik-baik lah. Nanti kayak lu hindarin kata-kata, emang lu pakai baju apa waktu pas kena, kayak emang lo kayak gini, kayak gak, jangan. Kayak lu tau lah cowok-cowok yang ya emang gak ketahuan sih sebenarnya cowok. Ada cowok yang kayak bentuknya baik-baik kayak baik. Nah, ada pun yang orang yang sebaiknya kayak malah lebih lebih kejam gitu gak sih anjir. Kayak kita nggak bisa ngejudge orang itu dari luar gitu. Dia lo lebih hati-hati, lo lebih banyak baca tentang kekerasan seksual atau kayak gimana bentuk-bentuknya, lo harus pahami. Jadi biar lo lebih kayak safety, jaga diri lo gitu loh dari kekerasan yang ada di luar sana gitu. Oke. Cuman lo punya solusi nggak sih dengan gini ya? Tadi kan gue bilang ngomongin bucinisme nih, selain di rumah tangga ya. Kadang emang kalau di rumah tangga juga banyak kekerasan seksual gitu. Cuman karena kita memang
pertama kita belum merasakan berumah tangga. Nah, kita pengen ngobrolin nih kan di dunia kampus gitu ya, di dunia pendidikan gitu ya khususnya. Nah, banyak kejadian tadi kekerasan seksual. Cuman yaitu pertama kadang misalkan takut untuk melapor karena ya itu tadi dia takutnya bukan karena takut ini loh, bukan takut sama orang lain, maksudnya takut nanti si orang yang kita laporin itu malah gitu. Kadang kan kalau cewek ya nggak kayak cowok ya, maksudnya cowok mah mikirnya udah gimana aja ya, udah kalau misalkan lo berantem ini, kalau misalkan nggak mau ngelawan laporin aja gitu kan, urusan nanti ya udah urusan sama polisi. Cuman kalau cewek kan nggak gitu, ya kan, kayak gimana sih, kayak di mentalnya pakai hati gitu kan, kayak mau ngelaporin anjing dia juga cowok gua gitu kan, ya nggak sih. Nah, menurut lu ada nggak sih solusi buat cewek-cewek yang kayak begitu, dia sampai kadang mendem banget anjir, mendem banget, Batin banget. Dia tuh ngebatin. pengen banget ngakuin, cuman kayak dia bingung gitu. Masih pakai hati kayak Gimana masih caranya? pertimbangan. Dia tuh walaupun dia jahat kayak gitu dia masih baik Iya, sama tetep gua. aja Iya. dia cinta banget Nah sama itu Iya. jadi yang diperhatikan itunya tadi apa namanya, pernah baiknya itu. Iya, benar. Emang Jadi, cewek tuh bisa nggak orang pernah. tuh bakal ketutup Iya sama nggak sih, hidup. cewek tuh nggak pernah ngelihat apa ya, selalu ngelihat kebaikan yang dia Iya. perbuat, padahal dia tuh jahat Dia banget gitu loh. gitu kan. Jadi lebih banyak bikin hati ya daripada Iya, logika ya. nice. Anjay. Nggak gitu juga sih. Kalau gue tetap pakai logika gue. Oh siap. Beda nih. Luar biasa nih Mbak Iman ya. Tadi solusinya nih Mbak. Apa nih kakak ya? Kakak, Anjay. Nando aja. Iya anjir. Solusinya nih buat apa namanya yang tadi tuh, menurut kalian orang-orang yang nggak berani ngelapor nih kayak gimana ya biar menyadarkan mereka kayak gitu tuh. Oh iya. Ya dari Mbak Vivi. Nah, kalau gue gini sih, yang pertama nih ya, kalau ini gue buat orang-orang yang pengen melapor dulu ya, cuma dia bingung gitu aksesnya, maksudnya dia mau apa. Sekarang tuh kalau misalnya nih buat orang-orang, buat cewek-cewek atau buat cowok-cowok gitu kan, entar mereka ngalamin pelecehan seksual di kampus, apalagi kan bisa di instansi gitu kan, lembaga itu lebih susah kan kita ngelawannya. Jadi dengan cara kita apa ya, naikin, kenapa ya, kayak nge-show up itu tuh beritanya gitu di sosial media, itu jadi salah satu senjata utama sih kalau menurut gua. Karena sekarang itu gini loh, ketika Iya, kita sekarang gitu. tuh kan udah banyak nih kemarin kasus Novia segala macam itu kan. petisi Iya, dan banyak kayak banget. korban pelakunya itu bener-bener kayak diringkus. Iya, bener-bener bener kan, mesti diproses sampai akhir gitu kan, Iya, sampai jelas gitu kan. dapat hukuman yang setimpal lah. Iya, Benar, jadi benar. sekarang tuh kalau misalnya emang buat mahasiswa kayak gitu kan, yang emang pengen banget misalnya kayak ngerasain pelecehan atau kekerasan yang ada di sekitar kampus, ya kalian gak usah bingung juga gitu, karena gue bingung nih, kayak gue mau cerita sama siapa lagi gitu kan, toh gak bakal ada yang Karena berani ngelawan. kayak gitu enggak, menurut gua itu lebih untuk pelaku si dosen enggak sih? Kalau kayak gitu. Iya, Iya kan? iya, bisa kayak misal Karena pelaku, takut iya loh. karena takut gitu Iya kan. benar. Nah itu penting banget ya buat kita, karena sekarang sosial media tuh udah benar-benar luas banget gitu perjamuannya. Siapa sih yang nggak main sosial media gitu zaman Iya. sekarang? Nah, ini gue juga main aja. Iya kan? Di kuburan. Iya, Iya, biar bisa lebih masuk apa aja gitu masalah-masalah yang dan lu juga bisa tahu mbak nanti kan pelecehan seksual kayak gimana gitu kan. Ngerti nggak sih? Iya, jadi kayak sekarang tuh udah kalau bisa ya emang jalannya itu media sosial. Jadi kan nanti ya adanya petisi-petisi kayak gitu kan. Jadi kayak Orang juga semua banyak tuh yang support ya. Iya, banyak yang Bener, support pastinya. Meskipun kita nggak kenal, namanya kita rasa apa ya, kemanusiaan gitu Iya. kan. Terus rasa kita yang kita paham lah gitu kan. Jadinya ya menurut gua sekarang tuh media sosial jadi salah satu tempat yang paling efektif gitu buat Solusi mereka. ya, Iya, lumayan. solusinya. Salah satu solusi ya. Iya, Oke, buat- mantap. Terusnya ada juga nih kayak misalnya buat masyarakat nih ya. Iya. Nih buat masyarakat sih ya, mungkin kalian kalau misalnya mau bilang sama ibu bapak kalian gini loh. Oke. Sekarang kayak korban nih ya, korban pelecehan atau kekerasan. kekerasan gitu kan. Di kalangan masyarakat nih ya, di luar orang-orang yang mungkin kuliah gitu ya, misalnya kayak di anak-anak sekolah gitu kan. Sekarang tuh mereka cuma stuck di sini loh. Ketika mereka ingin menyelesaikan permasalahan sosial, itu dianggap sebagai hal yang normal gitu. Iya, Jadi mereka malah gini opsinya, ya udahlah ini kasusnya nggak usah digede-gedein gitu. Ini bisa selesai dengan cara kita nikahin aja. kekeluargaan, Kekeluargaan, kalau enggak Padahal itu kita bukan nikahin solusi aja. ya sih. Iya, iya. Iya benar, karena kan gini loh, Malah ngasih kesempatan lagi gitu. kesempatan buat iya benar, malah ngasih kesempatan, maksudnya si
si korban saat ini aja kan mentalnya kita nggak ada yang tahu ya Benar. masih jatuh apa gitu kan psikis dia. Tapi kalau nanti dia dinikahin sama si pelaku itu kan Betul, bakal betul. jadi potensi yang besar gitu buat si pelaku. Benar. Nggak menyelesaikan. Iya, nggak menyelesaikan. Karena logika sederhananya kayak lu baru pacaran udah keras gitu gimana Gimana nanti pas nikah, nikah anjir. gitu Iya, kan ya. bener banget. Anjay. Sedangkan kan di masyarakat tuh kayak ya namanya mungkin ini ya mereka Iya. jadi kayak ya udahlah secara Secara keluargaan keluar aja. Indonesia gitu kayak kan. gitu ya. Iya, jadi Sosialis nggak banget nih. dibahas, nggak diberantas sampai akar-akarnya banget gitu kan. Oke, Jadi itu oke. makanya kenapa setiap tahun tuh pelecehan kekerasan seksual semakin bertambah. Padahal di setiap beberapa momen kayak International Women's Day itu kan selalu diangkat tuh isu-isu tentang kekerasan. Ya, benar. Tapi kenapa setiap tahunnya semakin bertambah gitu, Bukan berkurang ya. Iya. Oke. Kalau Ima sendiri nih, Mak, ada solusi jitu nggak nih buat orang-orang yang tadi nggak berani buat show up, yang nggak berani buat speak up ke media ataupun temennya sendiri atau ke keluarganya, gimana nih? Kalau menurut gue ya, jadi gimana ya ceritanya? Gimana ya gue ngasih solusinya nih? Jadi solusi untuk orang yang nggak bisa speak up tentang kasus kekerasan seksual yang menimpa dia. Karena mentalnya udah parah banget gitu Mentalnya dia misalnya. udah kena, otomatis dia bakal lebih ke introvert, bukan introvert, lebih mengurung diri. Iya, Oh, benar. benar. Mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Menurut gue orang-orang terdekat mereka pasti kayak tahu loh, kayak wah ini udah beda banget nih, bukan dia kayak biasanya. Seperti Benar. kayak kita samperin, kita tanya lo kenapa. Karena untuk si korban biar cerita full semua kejadian tuh gak gampang, dan kita harus kayak deep talk gitu nggak sih sama Oke, dia. oke. Setelah deep talk yang gue bilang tadi, kayak kasus itu kalau misalnya kasusnya masih di batas wajar ya, tapi emang gak ada yang wajar sebenarnya ada masih kekerasan seksual. Iya, oke. Jadi kayak untuk masih bisa dimaafkan, kayak nggak ada yang bisa dimaafkan juga anjir kalau udah kena mental. Iya. Iya gak sih? Jadi kayak better lu laporin aja sih biar si pelakunya ini tuh jerah, yang gue bilang tadi. Contoh kayak kemarin banget ya, baru banget kasus yang kata diangkut. Oh iya. Nah, itu Oke, kan oke. kasusnya kayak, Iya, benar. kalau nggak salah gue kemarin baca berita terakhirnya pelakunya ini dihukum mati deh kalau nggak salah ya, kemarin tuh. Tapi gue nggak tahu untuk saat ini kayak gimana lagi. Tindak lanjutnya ya. Nah, tindak lanjut setahu gue dihukum mati sih, dan itu kayak gue puas banget anjir, kayak gue pengen ketawa depan kuburannya, mampus lo anjing gitu tuh. Kayak gitu loh, yang kayak lo mati gara-gara kelakuan lo gitu tuh. Kayak gue kadang kesel, kayak mungkin Gara-gara dihukum mati itu ya. nah iya gitu, lo mati gara-gara lo perkosa tuh korban gitu Iya, loh. parah sih. Itu maksud gue kayak, dan menurut gue gue jahat banget gak sih? Enggak. Karena emang dia jahat. Karena dia lebih jahat loh anjir. Iya. benar-benar. Kayak dia tuh dihukum mati, kayak ditembak mati kan, otomatis langsung ditembak mati. Lu nggak ngerasain tuh kayak Ngerasain namanya deritanya mental, dulu. kayak benar, gimana. benar. Gue better kayak langsung Hukum mati dulu. deh gitu. Gue nggak ngerasain kayak gue nggak makan berbulan-bulan gitu, yang ujung-ujungnya gue bakal mati juga. Gitu nggak sih? Iya, benar. Bahkan kayaknya kisah-kisah ini juga nggak sih ada tuh yang menurut gue udah lama banget sebenarnya, cuman dia tuh kisahnya kayak baru diangkat lagi gara-gara si korban ini rohnya katanya ya, rohnya itu ini tahu nggak lo yang Yasin. Kayak gue katanya pernah denger deh. rohnya terus Pernah baca. Mimpiin. bukan masukin adiknya, jadi kayak nyeritain semua alur cerita si korban itu bisa sampai meninggal. Iya. Jadi si korban sama si pacarnya itu sampai meninggal coy, gara-gara Dua-duanya. jadi gara-gara nih mereka punya circle ya, kayak circle. Terus apa namanya, temennya si pasangan ini dia tuh suka sama si ceweknya, cuman pacaran sama temennya nih. Nah udah gitu kayak ternyata ada cekcok gitulah, kayak cinta segitiga kayak gitu. Ya. Terus anjir itu sampai ngelakuin kekerasan yang parah anjing, sampai di ini ya kata Oh ceritanya iya, tuh. gue tahu. Tahu nggak? Iya, yang katanya dia meninggal gara-gara kecelakaan apa dibunuh orang gitu yang di jalan itu, ya gue pernah baca. Padahal aslinya enggak, sampai yang dia iya. diseret, Diseret, dia digebukin. bermeter-meter, ya gue tahu. Itu parah banget sih anjir. Iya, itu gila sih menurut gue. Kayak gila banget tuh emang. Kayak Tahu iya. tahu. Tapi gue pernah baca, Tapi gue pernah baca Kayak- tapi kayak bukan itu sih. Gue pernah baca sekilas aja sih di Instagram saya kan banyak tuh ya. Yang kayak gitu. Cerita-ceritanya gitu ya. Nah, jadi kayak gitu guys. Kalau ngomongin nggak kekerasan akan ada habisnya. gak ada habisnya ya kalau ngomongin kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Jadi intinya sih kalau menurut kita ya, kayak pertama harus berani speak up, dan bener-bener contoh oke lah lu mental lu udah down nih gara-gara
misalkan dipukul atau diapain itu gitu, lu harus mulai ngumpulin lagi mental lu biar buat berani speak up, karena jangan sampai lu tuh malah ngurung diri lu. Karena gini loh, orang yang udah kena mental tadi dia udah anjir buat beradaptasi sama temen bahkan sama keluarga aja ada tuh kasusnya. Itu dia nggak sampai Nutup buat diri sama banget. keluarga, nutup diri banget, dia tuh udah cuma kerjanya di rumah ini. Karena di banyak kasus itu karena kekerasan atau pelecehan seksual, dia tuh misalkan di dunia pendidikan ya, dia nggak lanjut Iya, kuliah ya kan. Karena dia malu. Heeh. Dan ada yang dia kekerasan seksual di dunia pekerjaan, akhirnya udah nggak kerja, dia udah pokoknya nggak ngurung diri. Akhirnya lu tuh malah kayak menurut gua kayak nyiksa diri lu sendiri Iya, nggak sih? bener. Coba lu berani buat speak up, nanti lu ketika lu tahu si pelaku itu dihukum, lu kan puas kayak Iya. anjing gua udah berani. Ketika ada yang kayak gitu lagi, Gue pengen Gua udah cerita, paham. gue cerita Boleh. lucu. Ah. Jadi gue lagi scroll Instagram kan, hmm, terus kayak baca tentang kekerasan seksual karena gue suka kan baca. Terus kayak luar biasa. ada ibu-ibu nih komen, gue nggak ngerti ya ini cuman hoax apa, tapi lucu menurut gue. Jadi Gila. dia tuh kerja di pabrik, dia kena pelecehan seksual gitu. Gue nggak tahu entah itu sama rekan kerjanya atau satpam, dan intinya dia nggak terima kan kekerasan apa pelecehan, gue lupa. Terus udah kayak gitu dia berani speak up dong. Oh, speak up-nya di komen. Enggak di komen, tapi dia bilang kayak ke atasannya, ke orang-orang, pokoknya dia bilang, tapi nggak ditanganin. Dan Oh. akhirnya lo tahu apa? Dia mukulin si pelaku pakai panci anjir. Sampai ibu-ibunya bilang kayak, saya puas gitu karena dia udah merasakan sakit yang saya rasain gitu tuh. Oh iya. Itu menurut gua lucu, tapi Iya. keren sih kalau misalnya itu beneran ada. Tapi Oh, gua bisa nggak ada. tahu gitu loh itu hoax apa beneran. Tapi kalau beneran ada lucu nggak sih anjir? Lucu banget, kan emang sepadan tidak sakit. Iya sih, tapi kayaknya cuma Udah pelecehan level aja aja, sih. iya sih, Oh, ya. oke. Kayak cuma Emang pelecehan bagus aja sih. sih. Iya, Iya kan, kayak ibunya ini kayak punya Dia berani inisiatif sendiri. berarti, Iya, iya. karena nggak ada lembaga yang nanganin mungkin ya di tempat Kadang kerjanya itu. respon. Kadang ini juga ya, Iya, kayak anjir. misalkan kalau di dunia pendidikan atau di dunia kerja dia ngejaga instansi tersebut. Iya, Iya, Bener kan? iya benar. Ada Mungkin udah ngelapor misalkan kalau contoh di kampus sudah ngomong ke dekan atau rektor, Iya. tapi Dibungkam nggak pasti. dibungkam karena gitu mungkin kan. si dosen ini entah punya reputasi yang baik depan Iya, mahasiswa berpengaruh lah, banget, apa gitu kan. berpengaruh banget. Dan Gak usah takut. gak usah intinya. takut anjir, kayak Mau siapa kayak. lu mau adik kelas lo atau bahkan nanti anak cucu lo yang kena kekerasan ataupun Iya. pelecehan seksual sama gurunya sendiri. Ibarat kata kan dosen tuh sama yang guru lo, digugu dan ditiru. Wajib gak sih kayak gitu? Itu bagus gak sih? Bener-bener. Enggak kan? Karena menurut gue sih kayak rantai ini tuh kalau nggak cepet-cepet diputusin minimal diperkecil aja lah rantainya, Diminimalisir lah diminimalisir gitu. gitu ya. Kalau udah orang banyak berani speak up, yang lain tuh pasti kayak Bakal jerak takut lah Hmm, ibarat bakal kata. ikut. dan yang lain juga kayak buat berani kalau misalkan ada problem kayak gitu lagi kayak berani buat ngomong dan speak up ya. Ya, gue mau ngomong lagi nih. Gimana? Untuk teman-teman gue yang sekarang lagi bimbingan nih, karena kayak gue entah itu di media sosial atau bahkan di kampus gue pun kayak gak tahu ya, ini kayak lumrah nggak sih terjadi kayak ketika gue bimbingan, Oke. kita bimbingan itu kayak sering banget kita kena pelecehan seksual dari dosen kita sendiri. Ada Tapi nih, oke. Gue punya cerita itu dan temen gue nih gak berani speak up. Iya. Ada sih, ada. Nah, dan itu menurut gua Dan- ada kayak waktu ketika gua pernah ini juga berorganisasi dulu di ini. Itu ada mahasiswa yang kayak gitu tapi dia nggak berani buat speak up. Iya, kayak better lu ngomong deh, kayak dia cuman kayak berani, udah deh kan dia mungkin dia ngerasa nggak ada apa ya, nggak ada bekas ataupun kayak Iya, gimana. bener. Cuman kan kayak gue sebagai temen ini gue kesel anjir kayak Iyalah, lu kalau lu bisa tuh dilecehin gitu iya, kan. kalau bisa lu Lu tuh nggak ada lapor effort gitu biar kan, nggak ada adik tingkat lo yang kena. Terus kayak kalau bisa, kalau lebih keren menurut gue tuh dosen ketahuan terus dikasih sanksi sampai ibarat kata dia dipecat dari Iya, kampus benar. dan dia pun gak diterima di Instansi instansi manapun. manapun. Itu kayak gue Benar, puas benar. banget anjir Benar, kalau benar, misalkan benar. ngeliat itu. Tapi gue sementara ini kayak gue gerget aja gitu liat teman-teman gue, intinya kayak gitu aja sih. Boleh tuh. Kalau nanti dia berani speak up di konten kita juga boleh tuh. Iya, Boleh, udah, boleh anjir. banget. Karena kan media gitu kan ya. Iya, salah satunya. siap. Gak usah takut anjir, Benar. kita sama-sama makan nasi anjir. Ya. Gua suka deh kayak gitu deh. Ini pokoknya lu kalau deket sama dia bahaya deh. Gak boleh keras, gak boleh ini lu keras. Dia lawan balik nanti. Mantap. Tapi gue nggak sekeras itu juga ya, nggak kayak Nah, Sajak. canda. Kayaknya emang bener sih, cewek juga kadang kan ngomongin kata lemah lembut gitu ya. Lemahnya ini bukan lemah sebagai itu tadi, lemah yang
lu dikerasin nurut Nurut aja, aja, lo lu terima aja. dilecehin lu diem aja. Lemah di sini bukan itu, tapi lemah di sini emang kayak sifat ininya hati cewek itu tadi. Tapi lu harus juga berani gitu anjir. Kenapa kadang kalau dulu ya cewek itu kayak harus bisa buat minimal buat defend diri sendiri aja lah, gak usah ngelawan tapi setidaknya buat defend kayak gitu. Itu menurut gua penting juga ya. Nah, pesan nih terakhir nih ya, pesan buat kalau misalkan ke pelaku atau ya orang-orang yang tadi itu, kalian punya pesan gak sih buat mereka, setidaknya kita biar memutuskan rantai kekerasan seksual ini? Ada pesan gak sih buat pelaku nih? Gue pasti ada dong. Iya, Lo? ada lah. Gue dulu Boleh, apa siapa lo dulu? Siapa dulu? Siapa dulu nih? Pipi dulu apa siapa dulu? Bebas, siapa dulu? Ya udah Pipi gue dulu Oh ya. ya lo dulu, Beda. boleh. Kalau Ini gue- Ima paling semangat nih. Karena gue kesel aja, gue greget nih sama Oke. predator kekerasan seksual tuh kayak gitu. Mantap. Oke. Ya untuk lo, entah gue nggak mandang lo cewek ataupun cowok, Hmm. kalau misalkan emang lo udah melakukan ataupun lo akan ingin dan punya niatan ingin melakukan kekerasan seksual, lo mikir deh. Ketika lo cowok, lo lihat nih cewek yang bakal lo kerasin seksual ataupun lo bakal Oke, lakuin, lo lihat deh mukanya, lo lihat ade lo, ibu lo, ataupun istri lo gitu lo bisa nggak sih ngeliat kayak gitu kayak ketika otak lo nggak guna, hati nurani lo pakai. Kalau misalkan hati nurani lo nggak guna, Nggak ada. berarti lo bukan manusia anjir. Iya benar. Kadang gue kesel nih kalau misalkannya udah tahu dia jahat melakukan kekerasan seksual, tapi dia kayak tetap dia nggak mau lo dibilang binatang, tapi kayak lu tuh udah nggak punya otak, udah nggak punya nurani anjir. Lebih dari binatang. Lebih dari binatang aja masih punya nurani. Benar. Itu dari gua aja sih. Ya. Kalau Bibi nih, kalau Bibi. Gue juga sih sama ya. Itu dari kayak buat pelaku nih ya, buat pelaku ya terlepas dari perempuan atau laki-laki gitu kan. Kalian tuh ya sama harus mikir panjang gitu ketika gue ngelakuin hal yang kayak gitu kan, ketika kita ngelakuin kekerasan sama orang gitu kan. Kalian mikir gak sih dampak si korban itu bakal segimana besarnya? Coba kalau kalian yang posisinya jadi si korban gitu, kalian yang dilecehkan, kalian yang dikerasin, kalian bakal kena mental gak sih gitu kan? Psikis kalian tuh bakal terganggu enggak gitu kan? Terusnya lingkungan sekitar itu bakal nerima kalian gak sih dengan kondisi kalian yang udah jadi korban kekerasan gitu kan? Kalau emang kalian mikir gitu kan, tapi biasanya sih orang-orang jahat itu tuh nggak mikir gitu, karena dia kan ikutin ego dia gitu kan, ikutin hawa nafsu dia gitu kan biasanya. Cuman ya itu gitu kan, yang tadi Iba bilang juga, lo inget ini cewek nih ya, cewek yang lo kasarin gitu, yang lo pelecehin, lo lihat nih di cewek ini tuh ada muka ibu lu gitu kan, ada muka Ade lu, ada calon lu, anak gitu lo kan. gitu. Jangan sampai malah ade lu Ketika dia yang dikerasin jadi pelecehan, posisinya lu sebagai orang yang melindungi dia, gimana sakitnya gitu kan? Gimana orang yang udah dibesarin dengan kasih sayang gitu kan, dengan lingkungan yang bagus sama orang tuanya, terus lu jatuhin mental dia gitu aja gitu kan. Ya, itu sih kayak menurut gua ya emang pelecehan seksual itu harus diputuskan ya. harus banget. Jadi kalau mau mutusin ya benar-benar sampai akar gitu, lu bisa mutusin cuma dengan opsi-opsi yang kayak nggak menyelesaikan masalah aja gitu. Benar. Ya pokoknya kayak gitu ya buat teman-teman semuanya, apalagi yang nonton channel ini udah banyak, kalau menurut gue ini ada salah satu korban ya. Ya terus juga ini temennya gitu kan. Ini punya solusi buat teman-teman semua yang pernah merasakan pelecehan seksual, dan kalau misalkan nanti ya nauzubillah ya, teman, kalau misalkan nanti kalian merasakan ini gitu ya, tolong untuk berani untuk speak up, berani untuk melapor. Jangan sampai lu tuh nurut aja kayak gitu. Ngelawan juga. Harus ngelawan, harus benar-benar berani ngelawan lah kayak gitu. Jangan sampai lu malah diem aja, lu malah nyiksa diri lu sendiri kalau menurut gua kayak gitu. Ya, makasih banget nih buat siapa namanya malam hari ini ya, buat Ukti gitu anjay. Ya udah ngeluangin waktunya nih buat Kak Vivi sama Kak Ima. Oh iya, mereka masih single, inget ya. Gue minta maaf ya kalau misalkan ada salah-salah kata dari mulut gue yang lo yang nggak suka ataupun kurang enak didengar gitu. Maafin aja. Siap. Gue juga sama kayak Ima, gue minta maaf kalau emang ada kata-kata yang emang kurang berkenan juga, atau ada bahasa yang emang kurang tepat atau gimana. Oke, siap. Oke, kayak gitu. Thank you banget buat mereka semua yang udah mau nih buat kalau Pipi yang tadi udah buat speak up, dia juga buat cerita di sini, udah
luar biasa loh kalau menurut gue cerita-cerita mereka nih ya. Jadi tadi pokoknya Iya. kalau kalian pernah merasakan atau pernah punya cerita terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual, kalian boleh cerita di kolom komentar atau DM di Instagram kami, kayak gitu juga boleh ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya guys ya. Guys. Support channel kita karena channel ini masih baru gitu ya. Jadi baru Dari support. nol. Ya. Makasih banget. Itu Oke. aja. Thank you semuanya. Bye. Bye.